Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Bicara Kopi. Saya Riki Uco. Dan saya Ahmad Fajar. Inilah Bicara Kopi versi video. Wah, Udah ada, Pak, gila. ya? Dari sekian. Udah lama banget kita harusnya pakai video ya. Physical Harusnya distancing, kita, Pak. harusnya kita udah bisa bersama-sama, Pak, sambil membahas. Dan videonya nggak begini. Dan lu di jauh sana sangat gelap sekali, Pak. Luar biasa, Pak. Mungkin lu harus pakai lampu emergensi, Pak. Hampir ntar kelip-kelip deh, Pak. Iya, biar lu nyorotnya kayak lu gitu. Jadi muka lu agak kelihatan. Agak terang, Supaya lu ya. kalau ke kopi shop biar orang tahu kalau itu Orang tahu. lu. Jangan pada curhat ke gue malah, ya. Iya, jangan pada curhat. Sebenarnya itu colongan dan akan kita bahas di Bicara Kopi. Hati-hati kalian. Oke, Jar, ini kita nggak tahu tayangnya kapan ya? Iya, belum tahu Iya, sih. kalau gitu, kalau Apalagi emang mau lebaran, kan? masuknya, iya, kalau emang masuk lebaran, kami dari Bicara Kopi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rikujo dan Fajar. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ketika kami membuat podcast. Selamat Lebaran buat yang menjalankan ya. Buat yang enggak, ya selamat Iya. Lebaran juga lah. Selamat liburan lah. Selamat Kurang liburan asik ya. kalau Karena sekarang, kan, ya. iya Karena beda benar. liburannya, Pak. Masih bicara, ini udah mulai ternyata dari lama-lama hoax tentang PSBB akhirnya mulai dari tanggal 20 udah mulai PSBB. Udah berlaku, ya. Udah berlaku sampai tanggal 2 Juni kalau nggak salah ya. Iya, 2 Juni. Tanggal 2 Juni itu kayaknya sih menurut gue kayaknya nggak diperpanjang deh. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan tidak maksudnya diperpanjang. PSBB-nya positif, berdampak positif, jadi Iya, nggak perlu diperpanjang lah. betul, berkurang ya. Udah capek juga kayaknya, beberapa orang juga udah capek untuk 3 bulan. Iya, Ada di banget. rumah kayaknya. Anak gue udah nggak sekolah-sekolah gitu, gue bingung juga. Udah kehabisan bahan, ya. Udah habis kehabisan bahan, Pak. Gue aja perpanjang sampai perpanjang les. Walaupun online ya, daripada dia nggak ada kerjaan di rumah. Oh ya, Oke, Jar, kalau ini di PSBB gimana? Sudah dapat itu? Gue belum sempat baca lagi, belum sempat download juga aturannya. apaan? Ya, aturan terkait PSBB. PSBB. Nah, selain Oh, yang masalah berkendara ya, kalau berkendara gue udah baca sih. Cuma saya terkait tempat keramaian atau tempat jualan, keramaian itu jualan-jualan. setahu gue sih Kayak, kemarin sempat baca semua dibatasi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. oh gitu, pembatasan waktu, ya. Pembatasan waktu. Cuma gue nggak tahu juga ya. Dan maksimal orang itu kalau gue dengar sih, kalau gue baca sih maksimal 3 atau 5 orang gitu deh 5 orang kayaknya. di kerumunan ya 5 orang ya 5 orang Nah, dalam kerumunan dengan tempat duduk yang berpisah-pisah. dan cuma bisa take away kalau nggak salah, kan. Iya benar, kalaupun memang harus ada di situ, maksud gue ada pegawai, ada Iya, ownernya mungkin, 5 ada orang. ada motornya mungkin. Jadi lo dibatasin cukup 5 orang aja gitu. Tapi kemarin kan sudah At least sih, latihan, Pak. siapa yang latihan? Karena gue kayaknya update di grup itu masih banyak juga ya, maksud gue yang agak pelosok masih banyak juga yang nerima orang. Cuma kalau di tempat gue sih, iya gue Iya, itu bilang jalan latihan lah ya. lintas, Pak. Iya pinggir jalan lagi, gue tiap jam 9 orang razia lewat terus ini. Itu kan jalan wajib dan dilintasin, Pak. Iya betul sekali, orang mau ke Prabu juga di situ. Cuma gue bahagianya adalah posnya itu nggak ada di Demang tuh nggak ada, Pak. Baru ada tuh di Bukit Sigundang kalau nggak salah sih gitu. Oh iya, iya. Heeh. Dia kalau Cek checkpoint, checkpoint. checkpointnya, nggak tahu fungsinya. Benar. Kalau cek suhu kendaraan, suhu kendaraan, suhu badan, Pak, sama cek kendaraan kalau lu boncengan satu KTP atau enggak, terus Padahal tuh sebenarnya naik enak kalau mobil ada ngecek di suhu situ, bisa. Pak. Rame ya nih, bisa melipir tempat lo enggak? Iya, gue berharap sih gitu. Enggak, jangan gila. Hmm. Jadi gimana? Tuh.
lu nggak bikin hampers, Pak? Nah, itu sebenarnya yang gue akhirnya tidak terpikir. Cuma alhamdulillah buat yang udah ngasih ke gue. Kemarin sempat kepikiran. Bini gue sih yang kepikiran, bukan gue. Gue tuh udah Lu nggak sibuk. akan kepikiran kayak gitu lah. Enggak, gue kan sibuk sama produksi, Pak. Ngurusin anak-anak gitu. Jadi beberapa memang ada yang miss lah ya. Emang kalau sekarang mau mulai kayaknya udah nggak sempet lagi sih. Iya, tinggal 2 hari ini, Pak. Tinggal Ya, tinggal 2 besok. hari ini. Iya, tinggal 2 hari lah hitungannya. Ya tinggal 2 hari. Cuma kalau ke Koremon kan kita bisa ganti di Natal mungkin kan, Pak. Bisa. Sekalian liburan kan, Pak ya. Liburan juga digeser, Pak. Gue libur Iya, digeser, libur Pak. digeser. Oh, libur jadi digeser? Iya, Jepang nggak jadi libur, Pak. Besok nggak jadi libur. Oh, jadi besok nggak jadi libur. Jadi lu tanggal Tetap 26 statusnya masih piket WFA. ya? Oh, lu statusnya tetap WFH. Tanggal 27 berarti lu harus piket ya? Hari Rabu kan? Iya, tetap WFA statusnya, bukan libur. Iya, emang pertanyaan gue tuh sebenarnya lu kalaupun tanggal 27 apa yang bakal lu layanin gitu? Lu mau ngerjain apa Pak tanggal 27? Tapi gue baru ketemu sama temen gue orang bank tuh Pak, memang hari ini juga masih masuk kerja deh Pak. Ya kan mau ke lebaran Pak, mungkin. Iya, dan sampai lebaran tuh juga dia dipastikan bekerja juga Pak, sama kayak lu Pak. Jadi lu bukan orang satu-satunya, berbahagia lah. Lagian kalau sekarang kalau lebaran kayak gini, mau kerja juga bisa kali Pak. Lu mau ngapain lebarannya? Iya juga ya. Lu mau kemana-mana enggak? Didatengin juga enggak? Kemungkinan Ya, lu kan besar bisa gitu. silaturahmi pakai meeting Pak, pakai meeting Zoom meeting. Udah beda banget ya. Ya udah beda banget ya, lebaran tahun ini memang benar-benar sesuatu yang sangat berbeda daripada tahun lalu. Kalau soal PSBB sendiri, lu yang udah pasti ngejalankan Jakarta ya? Jakarta Bandung ya? Jakarta Bandung udah Pak. Udah pasti ya. Udah lama Iya. maksudnya. Jakarta malah. Udah lama Bandung. Udah yang ketiga Bandung malah Bandung malah mau perpanjang juga Pak. Jakarta yang kedua udah kali. Ketiga nih, perpanjang ketiga. Makanya nih kalau kemarin kita dapat bocoran juga Bandung itu memang di awal-awal turun Pak. Cuma lama-lama akhirnya banyak yang pulang ke Bandung Pak. Harus pulang kampung. Harus pulang kampung tuh banyak juga yang akhirnya masuk ke Bandung. Jadi naik kan lagi. mudiknya dilarang, transportasinya enggak. Gitu. Jadi naik lagi. Jadi naik lagi. Ini Jogja juga kayak gitu sebenarnya, mereka naik lagi juga, cuma whatever lah itu ya. Kita sih cuma bisa berdoa kalau PSBB di Palembang ya berhasil gitu. Iya, karena kan kita mudah-mudahan nggak ada import lagi lah. Iya. Nah, cuma ini menarik Pak, ada berita yang barusan gue kirim pas sahur kalau nggak salah kemarin. Yang mana? Kalau ada kedai yang tutup. Masalah mana? Masalah kedai apa? Kedai yang tutup. Kedai yang tutup. Iya. Yang mana sih? Diulang Pak. Ngopisme Pak. kedai yang tutup yang di Bekasi. Oh itu. Ini mungkin ini yang sebenarnya cukup gue takutin juga. Mungkin ini juga menjadikan depopulasi kedai-kedai yang saat ini lagi bertahan gitu. Oke. Mungkin nggak kalau seandainya sebenarnya itu juga terjadi di kita gitu ya. Walaupun jawabannya sebenarnya mungkin juga gitu. Kalau iya ini kan sebenarnya bukan apa ya, kayak nunggu waktu sih sebenarnya kalau gue lihat ya, karena ya namanya kondisi kayak gini, lo mau bertahan kayak mana secara usaha bisnis ya, lo bisa ngapain gitu, kecuali ya itu kan memperpanjang nafas saja. Lo buka take away doang, jualan es kopi susu literan, jual herbal itu kan sebenarnya mancangin nafas doang kan.
Iya, bener banget. Beruntung buat sebagian, mungkin kayak lo misalnya yang ngerosting juga gitu. Atau sebagian yang ngerosting masih bisa dua kaki lah, satu jual kopi susu literan, satu jual roast bean misalnya. Yang enggak, itu kan jadi pertanyaan juga. Atau memang misalnya yang kemarin nggak terlalu fokus ke, atau nggak sempat mengkonversi ke kopi susu kemasan misalnya literan, yang belum sempat beralih lah gitu. Nah itu yang menurut gue sih yang mungkin kena imbasnya duluan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa dilihat juga skalanya ya. Nggak berarti yang kelihatan besar lebih bisa gampang bertahan gitu. Iya, benar sih. Ya tapi kok ini sih, gue tadi sempat DM-an sama si Restu. Oke. Nah, jadi dia beberapa hari ini sempat kayak semacam kelas atau apalah gitu kan. Jadi dia mengalami dalam tanda kutip kebingungan juga karena ternyata masih banyak peserta kelasnya itu yang dia bingung karena ternyata orang yang mengikuti kelas itu masih antusias, masih optimis sedangkan mau buka kedai, Pak. Oh, ternyata justru bahkan Optimisme itu ketika masih wabah ada. oke. Gitu. Dan dia bilang gue, kok orang ini optimis kenapa ya? Terus gue tanya kan, lu tanya nggak, lu survei nggak, mereka kok bisa mereka optimis? Ya rata-rata jawaban mereka katanya, kata si Restu jawabannya, ya optimis aja gitu. Itu kan bukan jawaban sebenarnya. Iya benar. Ya, lu nggak punya dasar atau apalah, analisa atau apa. Lu cuma pengen jualan, ya udah lu jualan. Ya gitu. Tapi memang kalau menurut dia, yang makanya bikin dia bingung, ternyata peserta kelas dia kebanyakan masih optimis, Pak. Untuk memulai ya, bahkan Itu untuk memulai baru memulai itu ya, Pak? memulai baru itu masih ini jadi Starting kalau beginning, Pak. iya itu masih optimis gitu. Padahal kayak yang lu posting itu kan yang gue juga lihat, udah satu nih yang kita tahu namanya sama-sama gitu kan. Walaupun nggak tahu juga alasannya sih kenapa gitu kan. Iya, Apa cuman ganti benar. nama doang gitu kan, atau Bisa mengkonversi jadi. bisnisnya juga. Gitu. Kan kalau ngebaca sampai situ doang kan rasanya wah udah kena nih gitu. Cuman kan Cuma yang ini nggak sih, kentara itu kan, yang nggak kentara itu kan yang sekarang posisinya memang lagi tutup dan kita nggak tahu dia bakal buka lagi apa enggak sebenarnya, Pak. iya benar banget tuh, Pak. Itu sebenarnya gue juga mau ngomong itu. Oke. Justru kita yang nggak tahu-tahu itu. Mungkinkah dia memang Iya. masih ada atau sebenarnya Iya. Yang ya tidak udahlah ini. mengumumkan tutup kan? Iya, inilah tahap terakhir kita yang kita juga nggak tahu dia jual kopi Iya. literan atau enggak. Itu kan sebenarnya agak Iya. susah juga buat diketahui kan. Atau Ya. mungkin kita harus sensus lagi kali ya. Jangan Ya, ya komunitas itu iya mungkin harus komunitas sensus itulah lagi ya mana kan. yang buka mana enggak. Yang lebih berwenang lah, Pak. Yang Ya membawahi kita itu. singkat. Dengar ceritanya tinggal. Ya kita tinggal nampung cerita aja. Cuma mungkin itu jadi topik yang menarik juga ya buat malam ini. Apakah memang optimisme itu masih bisa berlanjut atau enggak? Ini boleh nih. Kira-kira pendapat lu gimana? Ya oke. Kita harus Restu optimis. nanya, ya Ya, sekedar oke. optimis gitu ya. Ya, Walaupun jawaban Restu itu bukan jawaban ya. iya. Kita juga mengamini bahwa itu bukan jawaban sebenarnya. Cuma kalau seandainya lu sebagai konsumen, apakah ini masih cukup optimis buat untuk dijalanin gitu? Karena kemarin gue sempat bahas bahwa apakah iya masa depan kita selain di Robusta juga masa depan kita ada di kedai kopi yang take away gitu. Nah, lu sebagai konsumen apakah memang kehidupan yang normal dan tidak normal ini, normal yang tidak terlalu normal ini, apakah lu punya apa, optimisme untuk tetap nongkrong gitu atau mungkin teman-teman lu tetap bisa nongkrong gitu? Atau memang sebenarnya masyarakat itu memang menginginkan itu, kalaupun ini sudah normal yang tidak normal itu, Pak? Sebenarnya kalau ini bakal banyak skenario, Pak, ya, sebenarnya. Kalau Akan banyak skenario. dari sisi sudut pandang sebagai konsumen lah ya.
Oke, kita bahas satu-satu. Satu-satu, oke. Yang pertama, Pak. Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi kondisi pandeminya dulu deh. Oke. Kemarin gue sempat ngomong berdasarkan yang gue dengar, gue baca, mungkin kekuatan kita untuk pemerintah mungkin untuk mensubsidi apalah itu cuman sampai Agustus atau September. Oke. Dan kita mau nggak mau, suka nggak suka menuju herd immunity. Mau diprogram atau dibiarin ke arah sana itu kan. akan terjadi. Ya. Masalahnya kan kita juga nggak tahu dampaknya seperti apa. Kalau dibaca-baca kan sebenarnya yang pandemi itu kan paling kencang itu kan di gelombang kedua. Betul. Kalau kita baca kan. Nah, kita udah ketat nih PSBB sekali. Jakarta udah tiga episode nih. Ya. Tapi itu kan masalahnya mau seberapa lama, mau berapa kali perpanjang. Ujung-ujungnya kan habis napas juga. Akhirnya mungkin akan dilepas juga. Gitu kan. Akhirnya kita kembali aktivitas seperti biasa. Atau beraktivitas lagi lah gitu. Nah, itu yang kemudian apakah bakal membuat kegawatan baru gitu loh. Kalau iya, kalau menimbulkan kegawatan baru, jelas tanpa ada PSBB, tanpa ada WFH, kondisi nongkrong itu akan berkurang. Kalau gue sih memandang seperti itu. Ya lo kan membatasi diri lo, Pak. Kalau misalnya di rumah lo ada orang tua, ada anak-anak gitu kan, dan kondisi lebih gawat dari sekarang, lo akan membatasi itu. Tapi kalau misalnya kondisinya mungkin, kalau kata orang tua melandai kurvanya, mungkin perilakunya akan beda. Mungkin dia akan bakal ya lebih oke lah untuk memulai nongkrong lagi. Itu kalau dari sisi pandeminya, Pak. Kondisinya. Tapi kalau dari sisi keinginan, lo tetap sebenarnya pengen nongkrong gitu ya? Sebenarnya lo dan kan konsumen lain juga pengen itu ya? Sebenarnya tabiat kita kan kayak gitu, Pak. Kita kayak yang gue dengar tadi di podcast yang sebelah itu kan, lu kemana Pak? Tahu. Gue ngambil casan dulu. Sorry. Oke, suara gue masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada. Hah? Kok freeze, Pak? Ya. Oh. Ya, penyakit kalau dicas ya begitu, Pak. Internet connection unstable. Gimana? Oke? Oke. Nah, ini ya mungkin kalau misalnya ya susah juga ya membaca dari kata-kata lu juga bingung juga sebenarnya kalau beberapa orang yang mau baru memulai itu optimis sekali dengan bikin kedai baru gitu. Iya. Atau mungkin itu, mereka melihat mungkin ya mereka berpegangan yang kayak lo bilang tadi, jangan-jangan emang masa depannya take away. Mungkin ya, mereka seperti itu memandangnya. Jadi iya nggak masalah juga buka sekarang kan mau take away ini gitu loh. Karena take away mungkin bisa jadi mungkin ya kan akan kencang Pak. Karena apa? Ojol kan nggak boleh narik penumpang. Betul. Oh ojol ya benar ya, yang sepeda motor. Dan mereka diarahkan lebih ke barang gitu loh. Mungkin akan berkorelasi ke situ. Tapi balik lagi sih, gue tipikal penyeduh dan mencari experience di kedai Pak. Gue nggak cari melulu produk, itu masalahnya. Lu nggak bayar produk ya? Lu tuh bayar paketan ya? Jadi
Kalau cuman sekedar produk sih kayaknya gue bukan tipikal yang itu kan. Kayak pernah kita obrolin juga. Iya, benar. Nah, cuman ya balik lagi. Mungkin dengan pola new normal itu ya sebagian orang akan terbentuk untuk seperti itu. Tapi, nah ini dengan kondisi yang belum balik ke normal, kita ngomong ekonomi lah, kondisi ekonomi. Iya, seberapa banyak orang yang bisa menyisihkan uang untuk jajan? Kan itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Dari sisi konsumen kan sebenarnya itu. Oke, mereka nggak masalah, nggak nongkrong, beli produk. Tapi apakah mereka bersedia jajan gitu loh? Kayak Ya, kita emang ada duitnya gitu kan, ngomongin, ada iya. budgeting gitu ke situ. Apa masih bersedia untuk es kopi susu literan 120.000 misalnya? Dengarkan kalian ya. Yang harus habis dalam seminggu kan itu. 120.000 Ya, seminggu, sebulan kali 400 sampai 500.000, Mbak. iya, Sama belum lagi ongkosnya. yang baru-baru nih, yang tadi lu posting, kalau dia bisa dikirim antar pulau gitu. Wah, luar biasa. Yang main, Harga padahal katanya mau support lokal, Pak. Tapi ngehajar produk lokal juga gitu, sampai lu Iya. kirim-kirim. Terus sediain aja lu lokal-lokal lu gitu loh. Iya, udah di Surabaya aja, lu ribet amat. Palembang biarlah ngidupin yang di Palembang kan. Iya, Medan biar ngidupin yang di Medan Medan gitu. Nggak nih. usah pakai kirim-kirim ke daerah orang Antar gitu. pulau ya. Iya, terpulang. Apalagi itu, Pak. Lu beli 90.000. Gua nggak tahu harganya berapa. Gue baca harga. Iya, katakanlah 90.000 ongkos kirim. Kalau ke Medan, dia bilang ke Medan itu sekitar 30.000. Mungkin lebih kali ya, 60.000. 150.000, Pak. Itu overstock, Pak. Overstock ya? Overstock bin sih dia. Dapat cerita sih kayak gitu, Pak. Karena dia Oh, kebanyakan gitu. ngambil di Jawa Barat. Udah Oke. kebanyakan bed apa istilahnya tuh, bed itu binsnya itu kayaknya overstock sih. Aha. Ya, itu Nah, urusan situ lah. Tapi nggak usah ganggu kota lain iya. lah. Nah itu Pak, masalah kan kita oke tadi masalah eh, bisa nggak sih itu kan. Sekarang masalah daya belinya itu yang Ya, itu artinya jadi pasar lo pertanyaan kan juga ya. kue atau pasar lo kan makin kecil itu eh ya lu siapa gitu. Oke lah, mungkin pegawai, karyawan yang berpenghasilan tetap masih bisa gitu. Aha. Cuman kan mereka juga akan berhitung tetap Pak. Pasti itu, Oh iya Pak. kan pasti akan berhitung. Orang pasti menghitung-hitung Yang uang. ya mungkin setiap harinya ngopi sisihin 20.000, mungkin di waktu-waktu ini mungkin seminggu sekali. Dan itu mungkin Iya. kalau misal pandemi itu makin panjang pun, mungkin akan jadi 2 minggu sekali, Iya. 3 minggu sekali, akhirnya sebulan sekali dengan ngisi untuk nongkrong 20.000 doang gitu kan. Iya. Dengan kondisi yang mesti nongkrong misalnya. Ya itu antara nongkrong Iya. ataupun take away menurut gue Ya tetap sama aja kan itu masalahnya jajan pengaruhnya kan. daya jajan, daya beli gitu. Benar-benar. Nah, nah itu kalau misalnya tanya ya mungkin orang itu juga optimis bahwa orang akan kembali baik-baik saja. Ya, dunia akan baik-baik saja. Nah, nah kalau proyeksi lu sendiri, Mbak, sebagai lu yang terjun di bisnis ini. Kalau gua nggak mau mandangnya sebagai, gua nggak bisa ngomong ini pesimis, Pak, ya. Gua Iya. sebagai seorang Nah, pengusaha harus tetap nah, optimis, itu jelas, Pak. nah, Tapi kan masalahnya adalah gue bukan memulai gitu loh. iya. Ya lu Gue memproyeksikan kalau seperti apa gitu. iya, gue memproyeksikan sih sebenarnya mungkin benar bahwa barang tersier yang kita jual ini Hmm. mungkin akan mengalami penurunan. Kita nggak bicara kehidupannya benar-benar normal gitu. Orang menyisihkan itu tadi, gue sih membacanya mungkin setiap orang akan yang dulunya 20.000 sehari mungkin menjadi seminggu 2 kali lah. Dan kalaupun itu memang lebih panjang ya itu akan berkurang, semakin hari akan semakin berkurang. Cuma kalau gue bilang sih masa depan yang masih ada, gue sih bilang mungkin masih ada sih gitu. Artinya Hmm. kalau misalnya saat ini kalau gue sih proyeksinya yang botolan dan espresso itu akan tetap jalan ke depannya. Karena mungkin
kita bicaranya take away tadi, karena konsepku juga bukan take away, dan gue nggak mungkin tiba-tiba merubah itu. Terus kalau keadaan yang benar-benar normal, terus gue berubah lagi gitu kan gitu nggak mungkin. Lucu banget gue kan jadi kayak ini, pelin-pelan gue kayak pemimpin daerah gue. Daripada tiba-tiba muncul Pak selama ini nggak ada. Cuma mungkin gue tidak bisa berharap banyak sih Pak. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akhirnya dari Kopi Baik sih banyak penundaan. Gue kan harusnya tahun ini renovasi tempat, dan mungkin itu akan bergulir cukup lama. Karena gue tidak bisa memastikan modal gue tuh bisa sampai kapan. Kalau misalnya gue bom di satu waktu yang bersamaan, gue juga bingung sih sebenarnya. Cuma kalau bilang optimis ya gue harus optimis lah bahwa setiap orang mungkin akan tetap kembali lagi ngopi. Orang memang butuh buat nongkrong, buat silaturahmi. Cuma ya gitulah Jar. Gue juga sebenarnya proyeksinya masih membingungkan. Gue saat ini cuma membayangkan kalau ini benar-benar jadi normal. Gue renovasi, orang kembali ngopi-ngopi lagi, kayak biasa. Beraktivitas. Cuma sih kalau gue bilang mungkin menjadi sebuah jawaban kalau misalnya kopi botolan ini bisa tetap dilanjutkan, karena kalau udah lewat puasa mungkin dan orang mulai beraktivitas, setidaknya sasarannya itu udah mulai jelas gitu. Artinya lo bisa sasarnya ke kantor gitu loh. Kalau lo bisa 20.000 kan, ya 1 liter 65.000 tuh bisa 5 orang, lo bisa menyisihkan jauh lebih murah lagi gitu. Jadi 13 ribuan kan gitu. Karena memang kondisinya susah dibaca karena bulan puasa ya. Iya, ini karena bulan puasa. Cuma gue sih berharapnya kalau tanggal 2 Juni berakhir dan tidak diperpanjang, ya setidaknya aktivitas kan akan kembali lagi tuh. Betul. Karena kalau kantor gue pun tanggal 2 itu beraktivitas dengan SOP. Ya. Itu. Dan mungkin sebagian BUMN dan perusahaan lain akan kayak gitu juga, Pak. Iya, dan artinya, kita juga WFH-nya mungkin diperlonggar. Artinya mungkin cuma 50%, yang kemarin 70%, jadi yang WFH mungkin tinggal 50%. Gitu. Karena kan tetap harus jaga jarak kan. Kalau kubikelnya deket-deketan kan susah juga, Pak. Iya. Gue tuh ngebayangin apa coba, Pak? Sih sebenarnya kita tuh bakal ada di coffee shop tapi kayak di wartel zaman dulu, Pak. Nah. Tapi satu kubikel 2 orang gitu misalnya. Iya. Oh, kalau bahaya itu, Pak. Sih, warnet itu, Pak, bukan wartel. wartel. Warnet itu. Warnet, Pak. Oh iya, banyak rekaman itu, Pak. Cuma CCTV loh, Pak. Ya enggak tertutup juga, Pak. Kalau warnet di zaman itu kan pakai hording tertutup banget itu. Kalau kita kan enggak, gila. Ya itu mungkin prosedur yang berlaku, Pak. Lu pada akhirnya pakai meja yang kursi 2, bukan yang kursi 4 gitu. Jadi kita bicara meja komunal tuh akhirnya menjadi sangat enggak banget gitu loh di coffee shop. Cuma yang jelas sih kalau setelah PSBB yang memang kalau misalnya benar terjadi, kantor akan bekerja seperti biasa, walaupun mungkin kata lo 50%, kita pun jadi kayak mesti ini juga sih, bikin SOP tambahan juga, kayak misalnya penerimaan barang, pengiriman barang gitu. Kayaknya ini juga akhirnya menjadi ini juga sih. Nah itu juga, tapi sebenarnya sudah mulai bisa ngebaca kayak lo bilang tadi. Kalau sekarang kan lo memang fokusnya ke rumah-rumah kan. Gue sih selalu melihat kalau take away itu entah kenapa, kalau gue pribadi ya, mungkin gue salah, lebih dipicu ke perkantoran atau orang yang ngumpul sih. Iya. Walaupun take away gitu loh. Gue selalu ngerasa mirip-mirip gitu. Mirip-mirip catering lah ya kali ya. Iya gitu loh. Sama kayak sasarannya ke situ ya. Iya, kayak lo kan nggak mungkin cuma pesan satu barang ke kantor lo gitu loh. Antara lo mau beliin gitu kan, nggak enakan sama temen lo, atau ya udah lo ngajak ramean kan gitu.
Kayaknya biasanya kayak Toh gitu juga sih. itu lebih murah, Pak. Iya, ya kan pengiriman dari sisi pengiriman juga kan sama aja, ngirim satu dengan ngirim kalau misalnya lo pakai ojol misalnya, kirim satu sama kirim 10 Iya, kan sama. Sama nggak sih? benar. Sama kan? Eh, mungkin ya kalau misalnya ya lagi-lagi ya kan itu hal di luar yang kita tahu ya, kondisi-kondisi di luar kuasa kita untuk Mm-mm. memprediksi. Cuma ya apapun itu kita sih bersiap aja sih kalau. Cuma mungkin ya itu tadi sih sisi optimis gue ya kalau memang kantor sudah normal ya setidaknya gue punya setidaknya ada sasaran yang cukup jelas lah untuk barang-barang takeaway ini gitu. Dan gue sih bisa pastikan bahwa ya lu bisa ngopi jauh lebih murah lah 13.000 timbang lu 115.000 23.000 kan Pak. Patungannya sama aja. Nah, sebenarnya gue Bayangkan saudara-saudara. sebenarnya terkait itu Pak, nyambung ke yang sebenarnya pertama kita jual barang tersier dan yang kedua itu kan yang kita jual itu nggak semata produk kan, kita sebenarnya menjual hospitality, itu experience lah Ya, yang hospitality experience itu. Nah kalau misalnya pun pada akhirnya bisnis ini shifting bergeser kayak kita bahas itu ternyata take away yang rame lah, oke mungkin nggak murni 100% lu bergeser ke take away tapi banyak pada akhirnya take away porsinya naik. Itu artinya kan lu nggak bisa lagi sekedar menjual experience, setidaknya experience di kedai kan. iya. Uh, Sebenarnya nilai jadi hospitality itu masih tetap ada Pak, kalaupun di kedai-kedai takeaway. Ya kan kayak, karena kan kita bahas take away menggunakan pihak ketiga Pak, ya setidaknya kebanyakan kan ya. di ojolnya lah gitu. Tapi kan mereka nggak bisa menentukan Pak gue mau beli kemana. Gue kan tergantung pesanan kalau gue ojol mah. Iya, katakanlah sih kalau pakai pihak ketiga memang seperti itu. Cuma bukan berarti kita nggak bisa memberikan hospitality. Kayak misalnya sih sebenarnya ada cara-cara yang simple tentang hospitality ketika lo di take away walaupun lo pakai pihak ketiga. Gue bisa bilang sebenarnya setiap lo beli, lo bisa aja sebenarnya sisipin kartu Kartu ucapan atau siapa? bisa, Gue iya langsung itu ingat. sih sebenarnya ya itu hal yang simple tapi menarik Pak sih sebenarnya. Sampai kayak Terima kasih tulisan-tulisan lo di tas semua. Starbucks itu Pak ya. Iya benar Pak. Itu kan sebenarnya salah satu trik yang sebenarnya bisa aja sebenarnya kita lakuin. Walaupun kedai kita tiba-tiba berubah menjadi kedai takeaway katakanlah gitu. Karena Atau kalau mungkin misalnya menggunakan pihak ketiga gitu. dibilang misalnya yang dijual adalah experience karena produk mas sekarang beda-beda tipis, maksudnya orang juga nggak harus ngopi kan kalau mau nongkrong. Ketika orang mau nongkrong kan kopi kopi atau ngopi itu kan pilihan kedua. Yang penting nongkrongnya dulu. Gitu. Iya. Kalau Mau enak mau enggak nongkrong dulu pokoknya. nongkrong dulu ya kan, mau kopi mau nggak nongkrong dulu. Nah, kalau sudah ke takeaway kan selain experience atau hospitality yang coba lo tawarkan kan poin utamanya di produk banget kan. Iya betul. Nggak ada experience selain yang lebih kena selain produknya. Lu nggak bisa menawarkan tempat yang nyaman, lu nggak bisa nawarin wifi, colokan. Benar Yang banget lu Pak. tawarkan itu produk lu itu kan. Benar. Cuma sebenarnya bisa juga Pak, ada sebuah ide yang mungkin lu bisa menjadi kopi keliling Pak. Lu bisa nyeduh ketika lu lagi di kantor. Biar gue datang ke kantor lu, biar gue seduhin kopi buat lu. Uh, Tapi sih yang jelas kalaupun itu gue sih bilang bahwa hospitality nggak tidak terbatas karena lu ada di kedai atau betul. enggak atau lu nongkrong atau enggak sih. Cuma Nah, mungkin banyak hal yang mungkin bisa kita akalin tentang hospitality. Salah satunya mungkin gue bilang lu bisa aja memberikan satu kartu ucapan yang mungkin bisa berubah.
Itu bisa lokasi juga. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin kayak kedai yang sudah bikin loyalty card tuh agak susah juga kalau misalnya dia pakai pihak ketiga. Lu nggak bisa ngecap di situ Iya, nggak kan bisa ya. ngecek. Mungkin ada chip virtual nanti, Pak. Iya mungkin, dan mungkin ini menjadi jawaban buat teknologi-teknologi terus kayak Fore yang udah dilakukan Fore dan Iya. lain-lain gitu kan ya. Lu Tapi tetap itu, bisa berkoneksi dengan kedai walaupun pengambilan dengan pihak ketiga gitu. oh Itu itu juga bisa sistemnya, Pak. sih. Gue nggak tahu tuh sistem kalau pakai aplikasi sendiri dari coffee shopnya. Memang Iya itu terkoneksi bisa gitu juga, ya. Pak. Oh, mereka nggak Jadi lu menyambut. kalau nggak salah sih lu bisa milih antara lu ngambil sendiri atau lu pakai pihak ketiga untuk take Oke. away gitu. Cuma setidaknya lu dengan aplikasi itu lu bisa tetap berkoneksi dengan customer lu bisa bilang terima kasih dengan Dan lo walaupun bisa tidak dapat, bertatap muka ya. dan lo bisa dapat data loyal customer lo tetap kan, kalau Iya dengan benar aplikasi banget, itu. benar. Oke. Ya, itu penting sih. Jadi sih sebenarnya semua tuh sudah punya jawabannya gitu loh. Ya. Cuma mungkin kita aja yang terlambat untuk memulai itu gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak juga sih ya. Ya, memang belum Bisa aja belum sih ini aja sih. dimulai, gue ya bikin aplikasi yang baru gitu loh. Atau nunggu rame lah, Pak. Nunggu rame. Kalau bisa kita tetap jadi pioner, Pak. Kan dipikirannya kayak gitu, Pak. Nunggu, jangan sampai kejebak duluan. Iya, biar biar orang yang Biar pertama orang kali dulu. ngejebak. Tapi ini sih menarik sih sebenarnya kalau memang akhirnya masa depan ada di Take-Away itu, aduh, gue gila banget ya. Nah, gue juga baca ada di website itu saking berubahnya kondisi saat ini sampai itu salah satu judulnya ya, di Mhm. website itu sampai ngerosting itu pun sudah ke hulu, Pak. Ngerosting sudah ke hulu, gimana tuh Pak? Maksudnya sudah sampai ke tingkat prosesor atau petani. Jadi Yang ngerosting maksudnya. iya, maksudnya mereka sudah ngerosting sendiri gitu. Ya ya. Gitu. Maksudnya itu sebenarnya judul artikelnya kan lebih ke pertanyaan apakah dengan kondisi sekarang pada akhirnya farmer petani itu baiknya sudah ngerosting sendiri gitu. Karena daripada mereka ngejual dalam bentuk green bean toh ya udah mereka yang mengambil alih langsung jual dalam bentuk roast bean. Nah itu kalau udah sampai situ itu gimana? Tapi mungkin di Indonesia belum kali ya. Kebetulan gue baca artikelnya Ya, bahasa Inggris. oh kalau gue lihat sih sebenarnya itu mungkin aja terjadi Pak, karena eh, akses mempermudah untuk mengakses BINS itu sebenarnya sudah terbaca dari mungkin tahun-tahun sebelumnya sih. Gue juga Iya. sempat ngebahas itu juga kalau nggak salah dulu, dan itu mungkin terjadi sih Pak. Dan itu salah atau enggak sebenarnya enggak juga sih. Pada akhirnya kayak mana sih, kayak kita dulu kalau kita mau ngopi, kita tuh bingung Pak, harus cari coffee shop yang rasanya enak gitu, Mm-mm. tempatnya asik. Cuma kan kalau sekarang di tahun 2020, 2019 ya, Ya. 2020 kayaknya tidak berkenan ya. 2018, 2019, lu kan nggak perlu bingung sebenarnya nyari coffee shop mana yang enak, mana yang enggak. Iya itu Lu tadi udah Pak, bisa, bukan soal produk ap kan 2019 iya, itu. kita ngomong soal produk. Makanya dulu kayaknya susah banget cari green bean, cuma kan sekarang lu bisa di Iya di Tokped Instagram tuh aja. banyak banget. Iya. Iya, di Tokped aja banyak. Kadang gue di DM tuh nawarin green bean. Iya, orang tuh pada nge-DM gue semua, banyak kok sebenarnya. Tinggal kita aja mau nyoba tuh. Cuma kalau misalnya itu memang terjadi, gue sih bilang bahwa itu nggak salah juga. Karena itu tadi, kita udah bahas bahwa lu mau ngerosting sendiri atau dirostingin orang, itu bebas sebenarnya. Tinggal lu hitung-hitungan aja, Pak. Nah itu Pak, ngomongin soal hitung-hitungan kayak dengan kondisi yang nanti, sekarang atau nanti, yang Mhm. mungkin orang akan berhitung ulang, ya mungkin secara hitung-hitungan bisnis lah ya. Mhm. Uh, kalau misalnya dengan kondisi normal, orang ya sudah lah nggak beli gitu kan. Nah dengan kondisi yang nantinya, apakah akan menjadi sebuah keputusan bijak orang buat
roasting sendiri, Mbak. Dengan cara apapun ya. Dengan cara gue Maksudnya rasa sih maksudnya dengan ya mesin sederhana, alat sederhana, dengan yang penting cost dia adalah green bean, bukan roast bean. Pada akhirnya. kalau kalau gue bilang sih Pak, Hmm. kalau kita bicara tentang sebuah konektivitas Heeh. itu memang lebih baik kalau sebenarnya kita tetap membeli itu di roastery sih sebenarnya Pak. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya kalau gue bilang piramida yang simbiosis mutualisme lah. Terus Heeh. tuh kedua, yang merasakan itu sebenarnya bukan cuma coffee shop, tapi roastery juga merasakan gitu. Kayak Merasakan. misalnya yang roastery yang cuma jual beans misalnya. Oke, nggak punya kedai. Ya kopi yang nggak punya kedai lah. Nah, Bruce People, terus Smoking Barrel itu kan yang barang. murni cuma roastery. Yang roastery itu juga dia pasti mengalami hal yang sama. Kalau gue bilang dia ketika normal dia tiba-tiba naikin harga, gue rasa enggak juga gitu. Terus kalaupun dia punya kebijakan baru, gue rasa iya gitu. Kebijakan baru, misalnya lo bisa ambil dulu dengan termin waktu. Kalau sebelumnya lo harus bayar baru dia kirim barang, mungkin dia punya suatu termin yang berbeda ketika lo boleh order dulu 1 minggu lo harus bayar gitu. Gue rasa mungkin kalau kita tetap membiarkan dia tetap hidup, gue rasa dia juga punya cara untuk mentreatment kita lah sebenarnya yang tidak menggunakan atau tidak merosting sendiri gitu. Jadi menurut gua untuk keberlangsungan kopi ini kita tetap harus bisa saling mendukung lah gitu. Dan Buat yang kayak sudah ngerosting sih ya udah nggak apa-apa. Cuma yang tidak merosting maksud gua sih sebenarnya kalau menurut gua sih tetap lu harus tetap menjaga hubungan itu gitu loh. Supaya semuanya bisa berjalan beriringan, semuanya bisa sama-sama. Itu kan sebenarnya yang ingin kita ciptakan gitu loh dari dulu dan sekarang pun menurut gua nggak berubah gitu. iya. Dan gue sih kepikiran juga dengan kondisi kayak gini, kita kan sudah bicara panen tahun kemarin ya. Iya, benar. Artinya kalau kita ngomongin 2020 ini sebenarnya sudah banyak stok berlebih nggak sih? Yang maksudnya Iya, harus dilepas ke pasar gitu, dan otomatis iya. sebenarnya secara hitung-hitungan mungkin dari apa ya? Ya sesimpel lo apa? Kalau di toko baju itu di toko-toko itu suka Cuci diskon-diskon, mungkin gudang. ya cuci gudang. Ya bisa aja kan ya, kalau Iya, bisa bisa aja terjadi sih juga pasti. gitu kan. Pesta diskon. Pesta diskon. Wah, Bilo Kopi ini. Pesta Ya diskon. ini bisa terjadi sih. Cuma kalau gue secara pribadi sih kalau lu masih membeli di roastery di luar dan tidak merosting sendiri, gue rasa sih ya lu mau tetap dilanjutin juga nggak jadi Hitung-hitungannya masih masalah gitu. termasuk ya. Hitung-hitungannya harusnya tetap masih bisa masuk. Ya sih, karena memang roastery juga mau survive kan, nggak mungkin dia maksa jualan dengan harga segitu kalau emang kemampuan kedai untuk nyerap juga sulit kan. Kayak lo bilang antara dia Iya, main termin atau ya udah bermain di harga. Ya iya. pasti mereka punya lah Well, hitung-hitungannya. iya pastilah nggak mungkin nggak. Coba dan kalau ini yang gue tahu ya di zaman Hmm. dulu itu di tahun Hmm. 2000 berapa ya? 2012, 2013 kali Hmm. ya. Iya yang di luar negeri itu juga mereka ngerosting sendiri tuh kayak lu Pak. Hmm. Iya lu yang home brewing itu biasanya yang ngerosting sendiri. Home roasting juga. Iya home roasting maksudnya tapi itu untuk penggunaan pribadi gitu Iya. loh. Ujungnya home Enggak farming juga, Pak. mikrolot. Tanam di belakang gitu kan, jadi gue proses sendiri. Iya. Kacau. Cuma kan kalau orang kita kan ya kalau ada ini ngapa dia nggak disuruh nyari duit gitu kan. Iya, Pak. Kadang-kadang kan Dibagi gitu. lah, Pak. Cuma Mau makan sendiri semua. iya, cuma maksud gue tuh ya kalau misalnya lu harus ngerosting sendiri menurut gue sih belum menjadi sebuah jawaban ya. Eh, gue bicara bukan karena gue juga ngerosting Pak ya. Gue tahun 2020 gue udah nggak jualan nih.
nggak jualan roast beef gitu Pak. Dan mungkin ke depan juga belum akan jualan lagi gitu. Katakanlah seperti itu. Jadi menurut gue kalau misalnya ini, gue sih lebih menghimbau lu tetap beli ke roastery supaya semuanya tetap bisa berjalan dari petani ke roastery, roastery langsung ke coffee shop langsung ke konsumen. Menurut gue sih itu masih tetap oke lah. Semua bisa jalan, semua bisa seneng, ya, semua Business bisa as usual tercukupin lah gitu. ya. Iya benar. Tinggal lu aja ya lu roasting lah sekali-sekali. Udah Pak, nyoba. Iya kan lu kan ada Malas mami Pak. kotak Pak. Malas Pak. Mending ngebeli Pak. Butuh kegigihan Pak. Berapa kilo habis gitu doang. Iya. Iya. Pak, lu kalau baru ngerosting mesti lu tanya restu lah berapa karung dia udah habis. Nah itu kan intensinya untuk apa? Kalau mau jualan kan jelas Pak. Atau mau mahir di bidang itu gitu. Maksud gue, Iya, oke. gue kan tidak bertujuan untuk mahir di bidang itu. Ngapain gitu. Mending gue beli. Iya. Ya Dan maksud mungkin gue kalau setidaknya misalnya kedai lu punya personel secukupnya atau gimana, ya nggak harus memaksakan untuk menambah-nambahin beban kerja seperti itu juga sih kan. iya, Ya lu itu kurusin jelas kedai Pak. lah, jualan gitu kan. Hmm. Gimana caranya jualan, bikin produk gitu. Jangan nambah-nambahin roasting. Iya lu ngerosting, apalagi owner ngerosting gitu. Kapan autopilotnya Pak bisnis lu? Ah. Kalau gue pikir gitu sih sebenarnya. Beberapa case sih kayak gitu. Kalau lu menginginkan bisnis lu bisa autopilot dan lu bisa ngerjain yang lain, ya ngapain lu nambah-nambahin beban? Itu sih sebenarnya. Kalau gue yang udah bangkotan ini ada di sini, gue sih lebih memilih untuk ya kalau emang nggak harus itu ya udahlah gitu. Bisa tinggal ngopi santuy Pak ya. Iya bener banget tuh Pak. Bisa naik motor gue kan kemana gitu. Bisa bikin podcast lebih sering gitu kan. Lu bisa take video lebih banyak gitu kan. Follower lebih banyak. Gitu. Sebenarnya lu Cuma bisa aja sambil ngerosting Pak. ini sambil ini nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Termis ya. Iya ntar miss gue. Cuma kalau gue secara pribadi sih gue menginginkan bisnis yang saat ini gue jalan ini ya autopilot. Gue bisa jalan-jalan, gue bisa sekolah lagi mungkin, gue bisa memperluas pertemanan gue atau menambah experience gue, entah itu di kopi atau yang lain, atau mungkin gue bisa menciptakan bisnis lain gitu loh, ketimbang bisa juga gue harus tetap ada di kedai gitu loh. Terus tuh ketika ini wah ini enak nih kayaknya ngerosting nih, yang roasting siapa? Masih gue juga gitu kan. Udah lama-lama capek sebenarnya Pak. Lu usaha tuh yang penting lu bisa santai banget gitu loh. Walaupun lu nggak terlihat kaya gitu, cuma lu bisa santai aja tuh loh, bagus banget gitu. Lu tahu pengusaha tuh benar-benar kerja 24 jam gitu loh. Lu sampai malam pun masih bisa mungkin ngelayanin orang gitu kan. Kalau udah autopilot kan lu bisa tidur-tiduran gitu, bisa main sama anak lu gitu. Tapi kalau lu ngerosting autopilot juga belum tentu kualitasnya sama Pak. Lu mau bisa jamin kayak gitu. Ya kan lu tahu sendiri kan, lu bisa pernah mempertanyakan kan ini kayaknya ngerosting bukan dia deh gitu. Ya setidaknya itu mungkin dia kan lagi mencoba untuk menjadi autopilot. Yakin kalau misalnya karyawan dia udah bisa, duitnya udah banyak gitu loh, bisa rekrutmen roster yang udah profesional gitu, ya udah santai-santai aja lah. Kalau bayar-bayar ini. At least sih sebenarnya menurut gue sih itu sih, ketimbang lu capek mikirin lo harus punya kerjaan lain lagi di kedai gitu. Kayak gak punya kerjaan deh lain gitu selain lu ngurusin kedai gitu. Pak kalau nggak autopilot Pak, lu mau sepedahan aja susah Pak. Oh iya benar. Iya. Harus Gue dibagi yang hobi waktunya bersepeda. ya. Iya, gue yang harus suka bersepeda nih ya, gue mau sepedahan keluar negeri gitu sepedaan. Keluar daerah gitu. Keluar daerah. Ya asik.
Lumayan Pak, sampai Indralaya juga keluar daerah Pak. Iya, itu kejauhan Pak. Gimana? Lewat KM 13 aja udah luar daerah Pak. Ah iya, benar. Ya, setidaknya sih seperti itu. Banyak sebuah kegiatan yang mungkin akan hilang sih sebenarnya kalau misalnya lu cuma ngurusin bisnis lu sendiri gitu. Kapan lu seneng ya gitu kan. Mungkin itu Kayak lu kerja, kesenangannya Pak. wah, Nggak ya bisa lu kalau kerja diem Pak, aja dapat gitu. cuti 12 hari dalam satu tahun gitu. Lu juga nggak bisa manfaatin itu kok. Iya banget sih. Makanya jadikanlah kerjaan sebagai liburan Pak. Ya, lama-lama pasti mentok juga, Pak. Lu Pastilah dalam Pak. kurun waktu 1-2 tahun, lama-lama lu ngerjain itu juga capek juga, Pak. Sini mulu kehidupan gua kayak. Kalau gue kan karena lu nanya gitu kan. Karena gue pikir oke lah sekarang stok ada nih gitu kan. Terus gue jadi keinget-inget obrolan kita kemarin. Sekarang trennya take away. Take away pun kopi susu. Kopi susu literan lah kan. Bukan, kita nggak ngomongin kopi filter, specialty. Kan? Mungkin nggak sih ini menjadi, ya katakanlah, itu tadi. Mungkin ini kesempatan kali ya untuk jualan Robusta. Wih, iya banget sih, Pak. Ini bener banget nih, Pak. Karena kan sekarang zamannya kopi susu. Es kopi susu. Jadi Robusta cocok pakai kopi susu. Yeah. Hati-hati lu hati-hati lu ngomong lu. Ini video. Ini terekam, Pak. Tapi setidaknya, iya, gue aminin iya. Tapi mungkin kata-katanya bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Masa apa dong? Masa, ya daripada lu jualan kopi susu Gesa. Iya, siapa dia? Oh, Space Roastery. Space Roastery nggak bakal masuk ke Palembang, Pak. Karena di Palembang ada es kopi susu Geisha sendiri, Pak. Oh iya, kearifan lokal. Iya. Dan gue nggak tahu sudah ada yang coba atau belum. Oh iya, kita belum nyobain. Udah mau lebaran lagi, Pak. Iya, Pak. Emang kenapa kalau lebaran, Pak? Gesanya lebaran juga? Iya, mungkin. Mungkin stoknya habis kali gitu. Ya, kita cobain habis lebaran ini. Harusnya nggak banyak ya. Harusnya stoknya nggak banyak ya. Iya, kayaknya kita lihat cuma sekilo tuh. Kalau banyak kan pertanyaan. Tapi enggak, mungkin ada benar juga kita balik lagi bahas tentang Robusta. Mungkin ini adalah sebuah momentum dari kopi Robusta untuk masuk lagi ke area komersil yang jauh lebih besar gitu loh, ke kedai lah gitu ya. Lo bisa ngerosting, lo bisa bikin es kopi, katakanlah bisa lebih jual karena mungkin harganya lebih murah gitu, katakanlah gitu. Daripada iya, secara naturalnya pun harganya sekarang lebih murah, maksudnya kan gitu. Iya, secara nominal memang jauh lebih murah. Mungkin itu saatnya untuk Robusta masuk dan mungkin akan menjejali lidah memori rasa kalian dan mungkin itu gue sih berharapnya mungkin itu menjadi sesuatu yang memorable dan mungkin itu akan menjadi salah satu pilihan dan orang mungkin akan berpikir bahwa ya Robusta sah-sah aja untuk diminum gitu kan. At least kalau kata lu dikasih susu. Dikasih susu ini. Susu ini gue merasa jadi salah gitu. Lu ngerasa susu adalah micin di kopi? Enggak lah, gila. Lu pikir tuh air kaldu gitu. Semua jadi enak dikasih susu. Iya. Enggak lah. Cuma mungkin arahannya itu yang gue nggak tahu. Ya sih membacanya bahwa ya gue takutnya adalah ketika pandemi wabah ini yang sangat global ini mungkin orang akan, yang gue takutin satu adalah orang berpikir jauh lebih sehat, Pak. Itu aja sih, Pak. Ya? Lebih sehat dengan? Iya, dengan apa yang dia konsumsi. Dan gue takut bahwa kopi masih menjadi
sesuatu hal yang Oh, jahat menurut mereka gitu. Nah itu sih sebenarnya yang gue takuti. jadi mending jualan jahe. Ya ginger twist. Atau kopi kecap, kedelai, ada kedelainya, ada susu gitu kan. Ada gula merah. Ada gula merah. Cuma mungkin gue yang takutin adalah ketika orang kembali lagi menjadi normal, yang mereka pikirkan adalah sesuatu yang lebih sehat buat Lebih mereka. sehat, Nah, itu oke. yang sebenarnya yang jadi ini. Dan kita nggak tahu nih, sekalipun kita membranding atau bikin resipi yang memang terlihat sehat, mungkin sebagian orang masih menganggap bahwa kopi itu masih menjadi sesuatu yang jahat gitu kan. Maksud gue, dikonsumsi baik, cuma mungkin dia akan jadi begadang, misal, katakanlah gitu. Oh Akhirnya ya, dia jadi kurang katakanlah secara tidur, minumnya sehat, nggak masalah, tapi enggak efek jadi masalah. begadangnya. Efek begadang, jadi apa, harusnya 7 jam tidur, lo jadi tiba-tiba jadi 4 jam lagi gitu. Misal, gitu. Biar nggak salah ngomong gue. Daripada gue sambung masalah susunya kan. Iya, lo udah ketawa-tawa tadi. Ya kalau gue sebagai pengusaha dan sebagai orang kopi, itu aja sih sebenarnya gue takutin. Orang akan berpikir jauh lebih sehat dan mungkin akan menakuti efek dari kopi yang dia minum. Nah, itu yang sangat gue takutin. Oh gitu. Gue malah nggak kepikiran, Pak. Hah? Iya, lu memang gak mikir. Lu mau Gak ada nongkrong pikiran. aja penting. Ya, Iya. lu kan tidak menjalani bisnis ini, Pak. Gak, maksudnya, gue nggak kepikiran kalau ternyata orang mempertimbangkan itu sebagai bagian dari supaya nggak sakit gitu. Iya, bisa aja sih, Pak, Iya kan gitu. benar, Karena masakan. kita nggak tahu ketika ya pandemi ini cukup menyeramkan juga sih sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu ini sebuah konspirasi atau memang yang mati atau terkena corona itu dikaburkan lah ya kan, kalau ada di berita-berita. Cuma kan mungkin orang yang sehat mungkin berpikir untuk lebih sehat gitu aja sih. Iya. Ini bisnis yang menurut gue akan menjadi melonjak ketika setelah selesai adalah bisnis sepeda, Pak. Nah, oh, Orang akan pengen sehat gitu kan, main betul. sepeda gitu. Pak, kapan Pak? Masih ada kan sepeda lu? Padahal Bung Ona ya sepeda lu gimana? Lah gue habis sepedahan tadi, Pak. Oh. Karena Oh, PSBB ini kan masih penetrasi, jadi belum banyak yang jaga. kalau Jadi udah PSBB nggak boleh lagi, Pak ya? Gue nggak tahu tuh, kan kalau sepedahan menurut gue sih, gue kalau sepedahan paling 3 orang dan pasti berjarak, Pak. Ya pasti Masa jarak lah, sepedahan Pak. gue iring-iringan kan nggak mungkin. Diklakson orang gue. Gitu. Makan jalan nih. Menurut gue sih mungkin kalau sepedahan masih oke lah aktivitas, dan asal jangan aktivitas malam aja. Kayaknya mungkin menyeramkan Berarti juga kalau geser dong. PSBB. Ya jadi sore lah ya, jam-jam 4, jam 3 gitu. Iya. Berarti bisnis yang mungkin menjanjikan ini bisnis yang terkait dengan katanya menyehatkan ya. Iya, yang katanya menyehat mungkin lah. Salah satunya adalah sepeda gitu. Lah Pak, toko sepeda. Menurut gue sih gitu, kayaknya sepeda lagi naik-naik dan malah justru ketika corona ini, walaupun pas puasa, rame banget di jalanan yang naik sepeda. Iya, masih rame, Pak. Di bulan puasa dan Rame banget, corona. Pak. Iya, gue aja sampai terakhir hari ini gue selesai sepedahan, gue duduk di kedai, jam-jam 9-an itu masih ada rombongan yang masih ngegoes gitu loh. Mbak, yang kalau pembatasan aktivitas malam itu yang dilarang itu terkait tempat berkumpulnya, Pak ya? Maksudnya yang menyediakan tempat berkumpul, entah itu kafe, coffee shop, tempat makan, bukan orangnya ya? Ibaratnya kalau lu nggak ngumpul, kalau lu beraktivitas malam nggak apa-apa dong. Gue belum Ya, baca lagi. enggak. Perasaan gue sih orangnya, Pak. Jadi aktivitas orang atau bisnis dan orang tuh dibatasi paling jam 6 gitu. Kayak mall. Ya mau udah lah. Maksudnya mau pasti tutup, Mas. Cuma maksud gue. Iya, mall cuma setengah hari gitu.
Cuman kalau misalnya lu sepedaan kan maksudnya bukan lu kan tidak nongkrong di suatu tempat, lu beraktivitas gitu. Iya Oke, sih. Cuma bagi gue sepeda terus kalau ditutup terus dibubarin. Iya Pak ya bubar, cuma kita mau kalau balik sama sepeda juga. cuma gue mungkin ini Pak ya, lebih takut kalau misalnya PSBB, aktivitas memang batas jam 6 dan lo masih sepedahan lewat dari jam segitu atau jam 9. Gue rasa mungkin kalau jalanan sepi mungkin lebih Oh iya. menyeramkan lah. Ya mending lo memang ikutin anjuran aja lah. Iya. Kalau emang lo masih mau olahraga ya udah dari Apalagi siang aja gitu. zaman kayak Atau gini, kalau Pak. mau pagi gitu dari jam 6 pagi kan. Tinggal paling kita nggak bisa checkpoint aja, nggak bisa mampir-mampir, nggak bisa nongkrong gitu. Ya sepedaan aja dari start sampai finish ya udah, goes terus. Itu sampai nggak bisa sarapan dulu, Pak. Iya nggak bisa. Kalau dulu kan kita pasti bisa tuh. Kalau pagi-pagi pasti nongkrongnya checkpointnya sarapan gitu kan. Cuma kalau ini kan mungkin nggak. Gitu. Ya lu bawa perbekalan sendiri lah. Cuma tuh boleh tuh Pak, kalau memang PSBB, kalau misalnya lu nggak kerja, kapan lah kita sepedaan? Ntar gue dandan. Kemarin belum sempat juga gue dandanin kemarin. Karena gue mikir, Aduh. justru karena gue mikir, emang masih sepedaan orang gitu dengan kondisi saat ini, mau puasa lagi gitu kan. Jadi Oh, kita nanti banyak aja Pak. lah gitu. Gue tadi malah sepedahan tuh sebelum buka Pak. Oh gitu ya? Gue start setengah jam sebelum buka. Sebelum buka puasa, gue ada start buat sepeda. Main lah, dapat 30 kilo lah. Mungkin sebenarnya lebih enak juga ya kalau aktivitas dibatasin kan otomatis kendaraan juga nggak terlalu banyak kali ya. Iya, benar. Tadi sih jauh lebih santai aja karena nggak banyak kendaraan dan apa tuh momentum ketika lu turun atau naik tanjakan tuh pas banget. Biasanya kan lebih banyak di lorong-lorong tuh ada mobil yang keluar masuk atau enggak gitu. Nggak sekalian nganter, Pak. Nganter-nganter kopi, pesanan, Wah enggak sepeda, itu Pak. Pak. Itu biar yang orang sana aja itu Pak. Lu pikirin gue nganter dari CGC terus tiba-tiba gue harus ke Jakabaring ya. Naik mobil aja gue buka di jalan Pak, mulai naik sepeda Pak. Sahur sampai sahur. Bisa sampai sahur tuh asli. Tapi ini ya bisa diuntungkan semua tidak diuntungkan lah, masih ada plus minus lah PSBB atau enggak. Tapi kalau misalnya olahraga kan memang dianjurkan Pak sebenarnya ketika corona ini. Iya, benar. Ya daripada lu rebahan di rumah. Makin nggak sehat sebenarnya. Lu daripada nggak sehat ya. Sebenarnya kan, apalagi kalau kita ngomong masalah kesehatan immunity, ya mungkin harus lebih banyak ke situ ya. Jangan ngomong Iya lu di rumah benar. aja, lu di rumah aja. Emang kalau makan jadi sehat? Enggak. Mandi pun jadi jarang. Tambah nggak steril lu. Iya. Udah mandi jarang, kagak olahraga. Makan pesan mulu. Ih, jajan mulu, duit habis gitu Jajan kan. mulu. Aduh, coba. Nggak sehat. Makanya kayak, jadi pertanyaannya bukan soal apakah Anda sehat Pak, sekarang, tapi apakah Anda masih waras? Bisa jadi itu juga Itu apa lebih ngaruh efek Pak dari sebenarnya Pak. benar. Sedikit banyak loh. Ini Sedikit banyak bukan cuma kesehatan fisik lagi loh. iya benar tuh Pak. Walaupun mungkin arahnya nggak yang aneh-aneh ya, tapi sudah mulai kelihatan beda. Iya, cuma Pak itu ada juga sebenarnya Pak case-case yang aneh-aneh Pak. Cuma mungkin tidak terlalu di blow up ya ketika Iya. ini. Dan banyak Janganlah bahaya Pak. hal-hal yang gitu. Blow up. Ya makanya, gua rasa sih mungkin orang udah nggak waras juga sih di rumah. Ya nongkrong mungkin perlu lah ya. Mungkin itu sisi optimis ketika lo mau memulai kembali, bisnis kopi ini. Cuma kalau gue boleh saran di video ini sih, mungkin lo enak bikin ini nih, toko sepeda gitu. Yakin lo penjualan lo pasti oke banget itu. Ada lagi Pak, mau diobrolin Pak? Kayaknya itu aja Ini Pak.
Ini udah masih bisa record ya? Udah berapa lama sih record ya? Nah itu Pak, nggak ada timernya. Oh, enggak. Nggak timernya di mana ya? Feedback nggak tahu. Oke deh, akhirnya inilah video kita berakhir. Ini video pertama kita live, bukan live ya kita, ini video kita pertama di YouTube pada saat pandemi berlangsung dan PSBB karena kita tidak bisa, karena harus physical distancing. Benar. Setelah mencari cara, mungkin inilah sesuatu yang ada dan semoga menikmati hasil rekaman ini yang akan di-upload di YouTube. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Harusnya pertama itu video orang, video kita belakangan. Subscribe-nya. Iya. Jadi yang subscribe itu yang udah yang dengar ya. Iya, lu udah dengar, oke banget nih, lu pencet subscribe dan loncengnya jangan lupa diklik. Dukung terus Bicara Kopi dari ini kami merangkum tetap selalu sehat di tengah PSBB terutama. Jangan kelamaan di rumah juga, mungkin lu bisa kalau PSBB kan tetap keluar rumah nggak apa-apa kan Pak ya? Iya nggak apa-apa. Terus itu. Iya, jangan mendep banget maksudnya. Iya, jangan mendep-mendep banget. Lo harus tetap bisa ini dengerin podcast kita jelas. Kalau misalnya ada sesuatu, bisa sebenarnya kita ajak meeting bareng di video ini. Waktu kita bikin tuh nanti, Pak. Iya, bisa jadi tuh, Pak. Buat orang-orang yang mau join, bisa aja sih sebenarnya. Tinggal request aja DM ke Instagram kita. Betul, bicarakopi.plg. Bicarakopi.plg. Nah, jangan lupa juga follow itu. Oke, inilah Bicara Kopi. Saya Ricky Uco. Dan saya Amar Fajar. Akhir kata, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.